Baik ya, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Baik, terima kasih untuk partisipasinya sore ini ya di pertemuan ketiga ya di mata kuliah lab komputer 2 ya, aplikasi lab komputer ya. Nah, di sini di pertemuan ketiga ini hari Sabtu ya, Sabtu 9 Oktober 2021 semester ganjil ya, ganjil 2021-2022 ya. Nah, untuk perkuliahan pertemuan ketiga ini kita membahas tentang fungsi pada Excel gitu ya. Nah, fungsi-fungsinya apa saja nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas yang hari ini, apakah apakah ada yang ingin ditanyakan dengan tugas praktikum yang kemarin tentang grafik? Ini ada satu belum menyerahkan, Yeni. Apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin sudah cukup jelas Bu, karena langkah-langkahnya juga sudah ada, atau ada pertanyaan lain itu silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya yang berbicara tentang fungsi pada Excel. Ada kira-kira? Atau kita lanjut? Kita lanjut ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi. Di sini kita berbicara fungsi atau formula pada Excel atau fungsi perhitungan pada Excel. Kelihatan ya? Ini udah saya perbesar. Nah, di sini apa aja sih yang nantinya akan kita bahas? Bentar. Oh betul. Udah. Apa aja sih yang nantinya akan kita bahas? Nah, di sini pertama pastinya kita akan tahu penghantar atau pengertian dari Microsoft Excel itu seperti apa. Nah, di dalam Microsoft Excel itu dia ada beberapa operator di dalamnya gitu ya. Salah satunya ada namanya operator aritmetik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aritmetik itu sendiri gitu kan. Nah, di aritmetik itu kan sering banget di kehidupan sehari-hari ini kita ini ya temukan aritmetik. Contohnya ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, gitu, pembagian dan lain sebagainya. Itulah. Dan ada beberapa lagi contoh operator-operator pada Excel, ada perbandingan dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada rumus dasarnya atau rumus dasar matematika pada Microsoft Excel itu sendiri. Cara dan fungsi perhitungan dari Microsoft Excel itu sendiri. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan Microsoft Excel? Maaf ya, ini typo ya. Tulisannya typo ini ya. Nah, pasti ya udah sering ya kita bahas gitu ya. Excel itu dia sebuah program dari Microsoft Office yang mempunyai fungsi untuk mengolah data. Bisa untuk perhitungan atau grafik. Itulah yang dimaksud dengan Microsoft dari Excel itu sendiri. Yang makanya saya bilang tadi, dalam Microsoft Excel itu sendiri kita mempunyai operator perhitungan atau operator-operator. Yang salah satu tadi itu ada namanya yang tadi operator aritmetik, perbandingan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memasukin ke fungsi-fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri, ada tampilan pada menu bar Excel. Itu tergantung ya, kalau tergantung kita menggunakan Microsoft Office yang
tahun berapa gitu kan. Ada yang 2007, ada yang 2010, 16 itu biasanya agak sedikit berbeda lah ya tampilannya. Menu barnya, tapi sebenarnya sama aja isinya ya. Biasanya lebih up to date. Apalagi yang sekarang kan kalau nggak salah yang saya tahu tuh yang terakhir tuh 2019 seperti itu ya. Nah, sama ya dengan yang pertemuan satu itu sempat saya pernah share juga tampilan Excel seperti ini gitu kan. Selalu ini saya akan ini terus biar kalian tuh nggak lupa yang mana sih yang namanya sheet gitu kan. Sheet itu bisa dirubah nggak, bisa di-rename nggak, bisa gitu kan. Workbox itu seperti apa sih gitu kan. Di dalam satu workbox itu kan bisa beberapa sheet atau bisa beberapa file Excel akan tersimpan. Nah, seperti itu. Di sini ada cell, ada formula bar, ada nomor kolom, ada scroll bar dan lain sebagainya. Ya, secara tidak langsung sama ya gitu kan. Dan kita lanjut yang tadi operator-operator pada Microsoft Excel. Yang ini yang saya bilang aritmetik atau aritmetika. Sering kita jumpain operator ini. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, persentase. Ini untuk apa sih? Ya ini ya pastinya buat nambahin, buat ngurangin itu ya. Namanya juga aritmetik. Ini operator dalam Microsoft Excel. Nah dalam operator-operator ini biasanya dalam pemrograman juga ada ya gitu kan. Sama saja gitu kan. Kita lanjut. Ada namanya operator perbandingan. Operator perbandingan itu biasanya kita sebut lebih ke logika true and false gitu ya hasilnya. Nah, di sini namanya membandingkan gitu kan, pasti dia akan mempunyai hasil logika true or false. Seperti apa operatornya? Sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Itulah yang dinamakan operator-operator perbandingan. Seperti itu ya. Rumus-rumus dasar matematikanya. Seperti ini. Ini kalau ini yang di atas ada operator aritmetik ya. Pasti sama. Kalau 3 tambah 2 pasti 5 hasilnya. Nah, kalau yang perbandingan atau contoh ekspresinya itu ada yang di bawahnya ini nih. Gitu ya. 3 sama dengan 2 pasti salah. Kalau 3 lebih besar dari 2 berarti true. Ya, 3 lebih kecil daripada 2 false. Jadi dia ada hasil akhirnya biasanya true and false. Ya, sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Gitu ya, seperti itu. Dan selain apa namanya operator-operator yang dimiliki oleh Excel, itu ada namanya fungsi perhitungan. Apa saja biasanya yang sering kita kemarin sempat kita praktekin ya sum gitu ya. Nah, di sini ada sum, ada average, max, min. Pasti kalau ada max, dia ngambil nilai terbesar ya, berarti nilai terkecil min gitu kan. Minimal gitu kan. Count, right, leave, dan mid. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel. Bu, nanti ada nggak nanti kita contoh untuk ini tersebut? Ada nanti, sudah saya bikinkan langkah-langkahnya juga. Kita lihat fungsi sum. Nah, sum ini sendiri fungsinya untuk mencari jumlah isi data. Gitu ya. Ya, nanti ada contoh kasusnya ya. Kita praktekkan nanti contoh kasusnya untuk sum. Gitu kan. Sama ini average ini biasanya mencari rata-rata dari suatu range. Ini average ya. Kalau max yang saya bilang tadi digunakan untuk mencari data tertinggi. Ya. Itu max. Kebalikan dengan min.
Ya, kalau min itu terendah, max tertinggi, min terendah. Seperti itu. Kalau count buat apa sih? Di sini digunakan untuk mencari jumlah data numerik atau angka. Kalau count itu lebih ke angka ya. Gitu ya. Kalau write, nah rumusan write ini di sini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter teks yang pastinya dimulai dari kanan. Itu write ya. Dan kalau leave itu ada rumusannya gitu ya, mengambil beberapa karakter teks dari data ke Microsoft Excel yang dimulai kebalikan tadi ya. Kalau right tadi kanan, kalau left itu berarti kiri. Mid nih. Di sini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter tengah. Nah, kalau yang tadi right kanan, left kiri, ini mid nih tengah-tengahnya. Data di dalam Microsoft Excel. Seperti itu ya. Untuk contohnya nanti ya, kita ini contohnya. Ini baru teorinya aja penghantarnya. Nah, kira-kira di penghantar yang ini ada yang ingin bertanya? Kira-kira ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Berdasarkan operator atau fungsi-fungsi pada Microsoft Excel tadi. Kalau tidak ada, ini kita lanjut ke praktek fungsi pada Excel ya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah ada langkah-langkahnya ya. Nah, nomor 1, di sini ada gambaran atau daftar nilai ya. Ini ada daftar nilai. Di sini kita diminta untuk mengisi median, modus, max, min, jumlah data dan jumlah nilai yang ini nih. Rata-rata, median, modus, max, min, jumlah data dan jumlah nilai. Ya. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Pasti kita buat dulu ya filenya, kita buka dulu file. Nah, di sini cara mau mengisikan median, kita sorot dulu. Ya. Kita sorot dulu selnya. Seperti itu ya. Nah, dan di sini contoh ini ada soal ini, hanya soal ini aja ya. Bu, boleh nggak Bu kalau saya pengen daftar nilai itu kreativitas saya aja, nggak harus ngeliat ini, boleh. Yang penting usahakan kalau bisa ini 3 mata pelajaran ya, atau mungkin boleh kalau mau mata kuliah kita gitu kan. Dan yang penting ada nanti rata-ratanya, tercipta rata-rata, median, modus, maksimum, minimum, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa tidak harus sama seperti ini. Saya lebih suka kalau kalian kreatif dengan soal yang dibuat ya. Jangan lupa langkah-langkahnya seperti kemarin ya. Jadi enak kalau untuk kedepannya kalau kita lupa gimana ya kalau kita mau maksimum gitu kan, mau buat maksimum pada daftar nilai. Max itu berarti kan dia tertinggi ya, ini ya. Oh ternyata begini loh rumusnya kan, jadi tahu kita ya. Kecuali kalau kita udah ngumpulin Excel aja, ini langsung ketahuan isinya gitu. Kita nggak tahu rumusannya seperti apa. Ya. Sekarang ini ya, nanti hasilnya seperti ini nih. Ini nanti tolong dipraktekkan ya. Sama seperti biasa. Praktek mandiri ya. Ini nanti dipraktekkan. Nomor 2. Nah, di sini ada alamat pelanggan. Kita lihat di sini dia ini digabung alamatnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita memisahkan kedua bagian itu, yaitu alamat dan kode pos. Bagaimana caranya? Ini sudah ada langkah-langkahnya. Nanti tolong dipraktekkan ya.
Langkah-langkah gimana caranya biar tampilannya seperti ini. Kelihatan ya? Nih, biar tampilannya seperti ini. Ya, ini langkah-langkahnya. Bu, langkah-langkah boleh nggak sih kalau kata-kata kita sendiri nggak harus ikut punya ibu? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan sesuai kan jawabannya benar seperti ini. Nggak copy paste ya, maksud tuh 40552 copy paste ini gitu. Enggak. Harus ada langkah-langkahnya. Oke, kita kan ini namanya belajar Excel ya, bukan belajar copy paste gitu ya, kayak di Word gitu kan, di copy paste seperti itu ya. Oke, dari 2 soal ini kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Apa gimana? Lanjut? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, sip. Lanjut ya untuk nomor 1, 2 saya rasa nggak terlalu sulit ya, karena udah ada langkah-langkahnya juga gitu ya. Sekarang nomor 3. Nah, di sini ada Excel atau sebuah tabel nomor telepon, di mana nomor telepon gini acak-acakan atau tidak beragam penulisan. Seperti itu ya. Bagaimana cara kita merapikannya? Nah, dia di sini kita minta dirapikan. Gitu ya. Bagaimana caranya gitu kan? Biar hasilnya seperti ini. Nah, tolong dibuat. Kalau kayak gini kan jadi aduh berantakan banget kayaknya ya. Pakai titik, ada pakai strip gitu ya. Dan lain sebagainya. Setelah dirapikan nanti dia akan seperti ini. Ya, langkah-langkahnya juga sudah. Kita menggunakan substitute. Formula substitute ya kalau untuk ininya fungsinya ya. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi saya ini ya, ini kita menggunakan right left ya untuk ini ya. Yang tadi fungsi right left. Dan kalau yang ini pastinya kita menggunakan operate, sum. Yang ini ya contoh yang saya bilang ya. Con, min, ini saya flashback lagi, max gitu ya. Modus dan lain sebagainya, median. Nih. Sama nomor 2. Nomor 2 nomor 2 udah ya. Dia akan berubah seperti ini ya, kode pos, tanggal ini. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, di sini udah kelihatan ya. Ini kita ingin menggunakan fungsi apa? Kita lihat di sini. Kalau yang tadi alamatnya gabung jadi 1, ini kita mau pecah. Ada aja ya gitu ya. Kalau yang tadi yang nomor 2 ini kita pengen dipecah aja nih alamat sama kode pos. Nah, sedangkan yang ini sudah terpecah pengen digabungkan. Tugas kita menyatukan data ini ke alamat lengkap dalam satu sel. Ya. Bagaimana caranya? Pastinya kita gunakan beberapa fungsi atau gabungan pada teks, left, mid, dan right. Seperti itu ya. Ini untuk langkah-langkahnya ya, nanti bisa dipraktekkan. Nah, Bu, ini kalau pakai alamat kita terserah nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ya, jadi nggak harus sama seperti ini. Cuman setidaknya banyak seperti ini jadi kelihatan. Ya, ada 20. Seandainya kalau mau Bekasi, ya udah nggak apa-apa. Seperti itu ya. Ini yang nomor 4. Banyak banget ya Bu ya? Enggak juga sih sebenarnya ya. Ini untuk praktek kita mandiri gitu kan, biar tahu gitu kan. Kalau teori melulu kita nggak praktek nggak bakalan lama ngenaknya. Maksudnya
hari ini oke, besok udah lupa lagi. Seperti itu ya. Kalau yang soal yang nomor 5, itu kita menggunakan fungsi if, jika, maka gitu ya. Gitu ya. Jika nilai lebih dari berapa? 60, maka lulus. Kemudian jika kurang dari 60, maka tidak lulus atau gagal. Seperti itu ya. Nah, di sini kita harus menentukan keterangannya ini lulus dan gagal. Bagaimana caranya, Bu? Nah, ini sama juga untuk tabelnya ini. Boleh mandiri kalian. Nggak perlu harus sama banget seperti ini ya. Yang penting kalian harus liatin nanti yang lulus ada berapa, yang gagal ada berapa. Terserah, jangan lulus semua ya. Adalah di bawah 60 kalian bikin. Seperti itu ya. Jawabannya seperti ini ya. Ini ada langkah-langkahnya. Nanti akan otomatis di keterangan ada yang lulus dan ada yang gagal. Itu menggunakan formula if. Gitu ya. Dan ada soal terakhir ini kayaknya ya. Ada 6 soal, nggak banyak kok. Nah, soal yang terakhir ini, di sini kita ada tabel Excel ya, di mana kita harus memberikan kode LL, LL itu lulus, TT itu tugas tambahan maksudnya TT ya, dan GL itu gagal. Di mana nilainya itu untuk nilai sama dengan atau di atas 70, di atas 70 nih, berarti lulus. Kalau nilai antara 60, nanggung banget ya, sampai 69, itu ada tugas tambahan. Nah, kalau ada nilai di bawah 60, maka gagal. Bagaimana, Bu? Nih ada hanya beberapa ya. Sama ya, di sini kita menggunakan formula if gitu ya. Atau kondisi ya. If gitu ya, untuk memasukkan atau nilai yang ada di tabel ini. Dan untuk akumulasinya kita menggunakan function atau formula sum. Dia akan dibagi dengan count. Seperti itu. Jadi ada nilai akhir dari ini. Seperti itu ya. Nah, ini kita kerjakan di Excel masing-masing, di capture seperti biasa. Dan disisipkan di Word kita. Dari ke-6 soal ini, kira-kira ada yang ingin bertanya kah? Saya kasih waktu untuk sesi tanya jawab. Untuk minggu depan mungkin kita berbicara tentang fungsi lookup ya. Berdasarkan ini ya, sebenarnya berdasarkan RPS yang ada ya. Kita hari ini masih berbicara tentang formula dan function, dan mungkin minggu depan ini ya di RPS kita lihat. Ya, nanti kita berbicara tentang logical dan lookup gitu ya. Seperti itu. Gimana? Ada yang ingin bertanya atau mungkin sudah cukup jelas untuk materi dan praktek yang akan dilaksanakan mandiri di masing-masing komputernya ya? Bagaimana kira-kira? Alhamdulillah ya udah
berarti ada yang nggak datang satu kayaknya ya. Kan semuanya ada 23 ya. Harusnya kalau sama saya itu ada 24. Seperti itu. Bagaimana? Adakah yang ingin bertanya untuk ini? Oh ya, ini saya lihat absen dulu ya. Apakah ada ini 3, Matius, Yeni, Matius kayaknya masuk pagi tadi ya. Yeni ada Yeni? Sama Amalia. Nggak datang ya? Harusnya Saya ada. ya. Oh. Amelia? Iya, Bu. Belum absen? Oh iya, benar, Bu. Iya, kan jangan sampai nggak absen ya. Kalau nggak absen, ya tuh nilai kamu nanti kosong di sini. Ini belum ya, 2 tugas ini nanti akan saya ini. Tuh. Matius. Ini kayaknya absen udah ya. Oke. Kelihatan ya, yang belum absen jangan sampai tidak absen. Coba kalau yang kemarin. Sama, Yeni ini pagi apa kelas ini ya? Gak pernah hadir ya? Nggak ada kabar ya? Ini kelas sore emang Yeni? Kelas malam, Bu. Kelas malam sih, Bu. Kelas kita. Oh gitu, tapi belum ada kabar. Mungkin Iya. ada yang deket sama temennya, udah 2 kali pertemuan ini tidak hadir ya kayaknya ya. Coba saya lihat kalau tugasnya ngerjain nggak. Tuh, tugas juga tidak mengerjakan. Kayaknya udah berhenti deh, berarti nggak tahu juga sih. Berhenti. Aduh, sayang banget. Semester berapa sekarang? Semester 3, Bu. Masuk semester 3 ya? Iya. Sayang bener ya. Cuman pas hari pertama, itu pertemuan pertama kita, itu dia, oh dia udah nggak, oh iya ya nggak ya. Absen? Absen sih. Belum KRS-an deh. Absen tapi Dia sih Ibu maaf, dia sih di data maba kita Kak Seli bilang dia belum KRS-an, Bu. oh gitu. Tapi kok udah bisa join ya di ini ya? Iya, sayang aja nanti takutnya udah pertemuan, udah mau UTS baru join gitu kan. Ketinggalan banget. Kasihan loh gitu ya. Coba nanti yang dekat sama temennya, yang Yeni ini, kabarin. Yeni ini gimana mata kuliah ini gitu kan. Karena kan saya viewernya untuk absen itu ngambil di Google Classroom ini kan, ini absen, nilainya juga. Jadi nggak ada yang ini ya, sesuai dengan di sini nanti. Jadi kasihan loh nanti kalau tugasnya nanti terlambat gitu kan. Kalau contoh kayak gini nih dia terlambat, dan si April ya, kita lihat Aprilia. Ini diserahkan terlambat, kalau ada notnya juga sih nggak apa-apa gitu ya. Ini tolong ya Aprilia ya kasih not kenapa terlambatnya ini seperti itu. Jadi saya tahu gitu ya. Terlambatnya juga kan kelihatan ya. Tanggal berapa mungkin diserahkan. Oh ini kayaknya yang tadi ya. Yang chatting saya tadi ya, lupa submit apa ya. Aku Iya, Ibu Bu, Winda, saya bukan April. serahkan. Yang tadi pagi chat aku. Iya. Yang mana nih yang tadi chat? Aku Bu Winda. Oh Winda, oke. Iya, Ibu. Sip, iya. Oh ya, yang lupa ini ya Winda ya. Tapi enggak kok. Enggak kok kamu nih. Winda. Oh ya ini ya. Oke, sip. Oke, baik. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Untuk materi hari ini udah, ini saya cek buat ininya ya. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya.
Baiklah, kalau tidak ada kalau tidak ada kita on kamera ya. Ini udah on kamera semua ya. Kita sesi foto dulu. Ini mungkin saya off dulu, presentasinya nggak kelihatan jatuhnya ya. Oke, siap. Ini perempuan semua ya. Cuma ada 1-2, sepertinya laki-laki. Oke, dari 22 ini semua ya. Berikan senyuman terbaiknya di hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 ya. Tetap semangat di pertemuan ketiga ini. Aduh, ada yang Alfian tuh lagi di motor lagi. Alfian nanti nabrak loh. Saya lagi lembur, Bu. Baru pulang. Oh iya. Oh, baru pulang. Oke, ntar bentar lagi kita selesai. Beginilah ya, kalau kita ini nggak apa-apa. Ini udah berhenti dulu kok, Bu. Iya, yang penting kita semangat ya, bekerja sambil belajar itu luar biasa pokoknya. Oke, berikanlah senyuman terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ntar saya ini dulu ya. Baik. Loh, yang pertemuan keduanya kemarin mana ya kita ya? Kayaknya salah ini saya ya. Harusnya ada. Bentar ya, ini saya taruh dulu absennya. Absen. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan ya. Dan sampai ketemu hari Sabtu depan ya. Nah, jangan lupa praktikum mandirinya dikerjakan mandiri ya, biar paham gitu ya. Saya ulangin sekali lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kalau nanti ada yang ingin ditanyakan bisa kita ke WhatsApp group ya. Boleh ditanyakan di WhatsApp group. Nah, kalau untuk saat ini karena belum ada yang praktek, jadi mungkin belum ada yang ingin bertanya ya. Mungkin udah cukup jelas lah karena di praktek sudah ada langkah-langkah untuk pengerjaan fungsi yang tadi ya. Nah, saya cukupkan dulu ya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan ya, Olive. Grup silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu. Yuk, silakan.